Halo semuanya, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai reinforcement atau penguatan. Nah, sebelum kami mempresentasikannya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di kelompok 1 ada saya sendiri, Cynthia Romauli Samosir, kemudian ada teman saya, Angel Octrinaloi, ada Ruth Elizabeth, ada Christopher, Sarah, Nova Siringo-Ringo, Dina Imelda Sitohang, Johansen Sipayung, Nancy Butar-Butar, dan juga Victoria Tampu Bolon. Selamat menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Halo semuanya, selamat pagi, salam psikologi. Saya Nova Ringo dengan NPM 209000086, salah satu anggota dari kelompok 1 di mata kuliah modifikasi perilaku, akan menjelaskan beberapa bagian tentang materi kelompok kami, yaitu tentang negative reinforcement. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang definisi reinforcement itu sendiri. Reinforcement atau penguatan adalah konsekuensi yang diterapkan yang akan memperkuat perilaku organisme di masa depan setiap kali perilaku tersebut didahului oleh stimulus antiseden tertentu. Istilah penguatan atau reinforcement berasal dari Skinner, salah seorang ahli psikologi belajar behavioristik, mengartikan reinforcement ini sebagai setiap konsekuensi atau dampak tingkah laku yang memperkuat tingkah laku tertentu. Penguatan merupakan respon terhadap suatu tingkah laku yang sengaja diberikan agar tingkah laku tersebut dapat terulang kembali. Penguatan yang diberikan oleh individu kepada individu yang lain merupakan hal yang sangat penting. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai positif versus negatif mengenai reinforcement atau penguatan. Silahkan disaksikan. Dalam materi reinforcement terjadi dua jenis penguatan, yaitu penguatan positif dan juga penguatan negatif. Sangat penting untuk diingat bahwa baik penguatan positif maupun penguatan negatif adalah proses yang memperkuat perilaku, di mana keduanya meningkatkan kemungkinan bahwa perilaku akan terjadi di masa depan. Positif dan juga penguatan negatif hanya dibedakan oleh sifat konsekuensi yang mengikuti perilaku seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Nova. Nah, di sini yang kita perlu ketahui adalah bagaimana penguatan positif tersebut didefinisikan dan juga bagaimana penguatan negatif tersebut didefinisikan. Yang pertama, ada penguatan positif di mana perilaku tersebut terjadi diikuti dengan penambahan stimulus atau penguat dan peningkatan intensitas rangsangan yang menghasilkan penguatan perilaku. Kemudian, penguatan negatif dilakukan dengan cara terjadinya suatu perilaku yang diikuti dengan penghapusan stimulus atau stimulus penghapusan dan juga penurunan dalam intensitas rangsangan yang akan menghasilkan penguatan perilaku di masa depan. Kemudian jika diulang, perilaku tersebut akan menetap. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi berikutnya mengenai escape and avoidance behaviors atau perilaku melarikan diri dan menghindar. Di dalam perilaku melarikan diri, terjadinya perilaku menghasilkan penghentian stimulus permusuhan yang sudah ada ketika perilaku itu muncul. Contohnya, tikus di laboratorium ditempatkan di dalam sebuah ruangan yang dipisahkan oleh penghalang. Tikus dapat melompat penghalang untuk berpindah dari satu sisi ke sisi lain. Di lantai ruangan, terdapat jaringan listrik yang dapat digunakan untuk menghantarkan kejutan ke satu sisi atau sisi lainnya. Setiap kali kejutan disajikan di sisi kanan ruangan, tikus melompat ke sisi kiri, sehingga melarikan diri dari kejutan. Berikutnya adalah menghindar. Dalam situasi penghindaran, stimulus peringatan sering menandakan terjadinya stimulus permusuhan, dan orang tersebut terlibat dalam perilaku menghindar ketika stimulus peringatan itu hadir. Artinya bahwa penghindaran ini akan terjadi ketika ada peringatan dalam sebuah perilaku. Seperti contoh tadi, di tikus dalam sebuah ruangan, seorang tikus akan menghindar dari gencatan listrik ketika ada peringatan yang diberikan. Terima kasih. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya di sini sebagai Christopher Martuartona akan melanjutkan
materi berikutnya, yaitu penguat yang tidak dikondisikan atau penguat alami, atau yang disebut juga dengan penguat alami. Nah, secara khusus rangsangan tertentu secara alami diperkuat karena kemampuan perilaku kita untuk diperbuat oleh rangsangan. Ini memiliki kelangsungan hidup. Misalnya rangsangan-rangsangan yang udah ada secara alami sama kita itu seperti makanan, air, dan rangsangan seksual. Ini disebut dengan penguat positif. Dan ada juga penguat alami yang disebut dengan negatif, yaitu di mana penguat-penguat ini rangsangan untuk kita menghindari, yaitu rangsangan di tingkat ekstrim seperti rasa dingin yang terlalu ekstrim, rasa panas, atau rangsangan yang tidak menyenangkan. Terus yang kedua adalah penguat yang dikondisikan, disebut juga dengan penguat sekunder. Adalah stimulus yang dulunya netral atau stimulus netral saat ini tidak berfungsi sebagai penguat, yaitu tidak mempengaruhi perilaku yang diikutinya, tetapi menjadi mapan sebagai penguat dengan dipasangkan dengan penguat tak terkondisi atau penguat terkondisi yang sudah mapan. Nah, di sini juga dapat kita pahami maksudnya itu sama seperti dengan ketika pelatih mengajar lumba-lumba untuk melakukan trik di taman air. Mereka menggunakan clicker untuk memperkuat perilaku lumba-lumba. Di awal proses pelatihan, pelatih memberikan ikan sebagai penguat dan memasangkan suara clicker dengan mengirimkan ikan untuk dimakan. Akhirnya, bunyi klik itu sendiri menjadi penguat yang dikondisikan. Oke, selanjutnya juga saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi efektivitas penguatan. Yang pertama ada imediasi, yaitu waktu antara terjadinya suatu perilaku dan konsekuensi penguatan adalah penting. Agar konsekuensi menjadi paling efektif, sebagai penguat harus segera terjadi setelah respon tertentu. Setelah respon terjadi. Nah, maksudnya yaitu ketika ketika seorang pelatih melatih lumba-lumba, ya dia harus segera mungkin untuk melatih lumba-lumba itu terus-menerus. Karena jika waktu latihan itu misalnya pada hari ini dilatihkan dalam lumba-lumba itu, namun dilakukan 2 minggu kemudian, maka penguatnya tidak efektif atau maka akan lupa si lumba-lumba dalam bunyi klik itu gitu. Nah, baru terus yang kedua ada faktor kontingensi, yaitu jika suatu respon secara konsisten diikuti oleh konsekuensi langsung, konsekuensi itu lebih mungkin untuk memperkuat respon tersebut. Jadi maksudnya kita seperti contoh lumba-lumba juga, ketika kita melatih lumba-lumba itu dengan cara konsekuen, dengan cara tetap kita ngelatih dia secara terus-menerus bertahap, maka dengan mudah suara klik itu akan diingat si lumba-lumba. Tanpa pun memberi ikan, maka si lumba-lumba akan mengikuti arahan si pelatih dengan adanya suara klik. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Victoria. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Ruth Elizabeth. Schedule of reinforcement. Rasio tetap. Dalam rasio tetap dan rasio variabel, jadwal penguatan, pengiriman penguat didasarkan pada jumlah respon yang terjadi. Di sebuah jadwal rasio tetap atau FR, sejumlah respon tertentu atau tetap harus terjadi sebelum penguat disampaikan. Artinya, penguat disampaikan setelah sejumlah tanggapan tertentu. Rasio variabel. Di sebuah jadwal rasio variabel atau VR, seperti dalam jadwal FR, pengiriman
Pengiriman penguat didasarkan pada jumlah respon yang terjadi. Tetapi dalam kasus ini, jumlah respons yang diperlukan untuk penguatan bervariasi setiap kali, sekitar jumlah rata-rata. Artinya, penguat diberikan setelah rata-rata X di tanggapan. Interval tetap. Dengan jadwal interval atau interval tetap, interval variabel, respons diperkuat hanya jika terjadi setelah interval waktu berlalu. Saya Angel Octrina Lei, NPM 199000060 akan melanjutkan pada bagian Current Schedules of Reinforcement. Dalam kebanyakan situasi, mungkin bagi seseorang untuk terlibat dalam lebih dari satu perilaku. Untuk setiap kemungkinan, perilaku yang dapat dilakukan seseorang pada waktu tertentu, ada jadwal penguatan khusus yang berlaku. Semua jadwal penguatan yang berlaku untuk perilaku seseorang pada satu waktu disebut jadwal penguatan secara bersamaan. Dengan kata lain, sejumlah perilaku atau pilihan respon yang berbeda tersedia secara bersamaan untuk orang tersebut. Ini disebut sebagai operan bersamaan. Misalnya itu, mengangkat tangannya di kelas dan membuat suara binatang diperkuat oleh perhatian guru pada beberapa jadwal penguatan. Jadwal penguatan yang bersamaan untuk opsi respon yang berbeda pada waktu tertentu mempengaruhi kemungkinan bahwa perilaku tertentu akan terjadi pada waktu itu. Orang tersebut biasanya akan terlibat dalam salah satu opsi respon tergantung pada, yaitu jadwal penguatan, terus besarnya penguatan, kemudian kedekatan penguatan, dan terakhir upaya tanggapan untuk berbagai pilihan respon. Nah, contohnya di sini, jika saya memiliki kesempatan untuk membantu teman saya dan diberi upah 50.000 per jam, atau untuk membantu sepupu saya dan ia memberi upah saya, yaitu 20.000 per jam, maka saya mungkin akan membantu teman saya karena besarnya penguatan lebih besar. Nah, jika kedua pekerjaan itu dibayar sama atau 50.000 per jam, tetapi satu pekerjaan jauh lebih mudah, mungkin saya akan memilih pekerjaan yang lebih mudah. Namun, jika saya memiliki kesempatan untuk menghabiskan sore hari dengan pacar saya, mungkin saya akan memilih itu daripada pekerjaan manapun, karena itu melibatkan penguatan yang lebih kuat daripada jumlah uang yang diperoleh dari pekerjaan manapun. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.